Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangkalan kelas 213 akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual supervisi akademi modul 2.3. Kelompok kami terdiri dari coach, observer, dan coach. Kami perkenalkan bahwasannya saya observer Dedi Karisma, SMPN 1 Blega. Saya Yudi Lesmana Ferdiansa dari UPTD SDN 4 sebagai coach. Dan saya sendiri Ibu Eleka Windriana, saya dari UPTD SDN Gili Timur 3, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan selaku coach. Selamat menyaksikan. Sore Bu, gimana kabarnya Bu Eli? Selamat sore Bapak, Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami mohon maaf Bu ya, kami akan melakukan kegiatan coaching pada sore hari ini. Benar-benar Ibu mau meng-coaching rekan Ibu ya? Ya betul Bapak, hari ini rencananya saya akan melakukan coaching terhadap rekan sejawat karena tadi beliau menelpon saya bahwasanya ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan terkait masalah yang beliau hadapi di sekolah begitu Pak. Iya Bu. Baik Bu ya, saya di sini akan melakukan sebuah observasi mengenai proses coaching yang Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena pastinya itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum kegiatan coaching dimulai Bu ya, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu kegiatan rubrik penilaian tentang coaching. Ya, siap. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Seperti tentang alur tirta itu Bu ya, tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Bu. Ya, siap Pak. Ya Bu. Gini Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Siap, berkenan Bapak, silakan. Ya Bu. Kira-kira dalam kompetensi coaching yang Ibu sampaikan nanti pada saat melakukan coaching apa Bu? Saya itu ingin mengembangkan semua kompetensi coaching yang ada Pak, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu itu Bu. Mungkin nanti saya akan bantu untuk mengamati dalam pelaksanaan kegiatan coaching Ibu. Iya Bapak, Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kemampuan kompetensi saya juga ikut meningkat. Mungkin kemudahan bagian-bagian kompetensi mana? Bagian-bagian kompetensi mana yang Ibu secara spesifikasi yang diinginkan dalam perkembangan coach ini Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Kalau gitu nanti saya akan lebih fokus untuk mendengarkan dalam pengamatan coaching pada kedua kompetensi yang telah Ibu tentukan. Ya. Baik. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu? Saya ingin memfasilitasi coach saya nanti untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang coach saya nanti akan miliki begitu Pak. Baik Bu, kalau gitu nanti setelah percakapan kita selesai Bu, silakan Ibu melakukan coaching dan semoga coaching yang Ibu lakukan bisa membuahkan hasil yang baik Bu. Baik Pak, terima kasih Pak Dedi. Iya, sama-sama Bu. Aku silakan. Pendra. Assalamualaikum Pak Yudi, gimana kabarnya sore ini Bapak? Alhamdulillah Ibu, baik-baik saja. Senang sekali mendengarnya Pak. Dari percakapan sebelumnya yang pernah kita bahas kapan hari itu, sepertinya ada hal yang ingin Bapak sampaikan gitu. Apa nih yang mau Bapak sampaikan atau dibicarakan pada saya? Iya Bu, begini Bu. Apa ya Bu ya?
saya merasakan itu Bu, kondisi di kelas saya yang saya ajarkan ini hari ini terasa membosankan. Eh, Murid-murid tuh saya rasa kurang aktif di dalam pembelajaran. Kemudian yang saya tangkap itu sepertinya minat belajar mereka itu mulai turun Bu. Oh, begitu. Jadi Bapak merasakan sudah murid ini bosan gitu ya. Kemudian kurang aktif dalam pembelajaran dan minat belajar menjadi turun. Betul begitu ya, Pak? Iya, iya Bu, itu yang saya rasakan. Oke, baik-baik. Saya mengerti. Dari percakapan kita ini nanti apa yang Bapak ingin dapatkan dan hasil apa yang ingin Bapak bawa pulang dari percakapan yang akan kita lakukan sore Iya. ini? Jadi begini Bu, saya itu ingin menurut saya itu apa ya, aktif gitu dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian bersemangat dalam kegiatan di kelas dan saya ingin mereka juga termotivasi untuk terus meningkatkan minat belajarnya sehingga prestasi mereka itu tidak mengecewakan. Oke. Lalu apa yang membuat Bapak menilai bahwa murid Bapak ini minat belajarnya menurun? Ya, jadi begini Bu. Selain dari keaktifan, itu saya juga menilai dari apa ya Bu ya, nilai akademik mereka Bu. Jadi dalam beberapa minggu terakhir ini nilai mereka itu terus merosot gitu Bu. Oke, jadi Bapak menilai minat belajar murid Bapak turun dari nilai akademik mereka, begitu ya Pak ya? Iya Bu. Oke, saya paham situasinya Pak Yud. Tantangannya itu memang seperti itu. Tantangan yang kita hadapi sebagai seorang pendidik itu meningkatkan minat belajar murid memang seringkali dialami oleh kita sebagai seorang pendidik. Kadang murid merasa jenuh dan dengan aktivitas yang mereka sehari-hari lakukan dan monoton begitu. Iya, iya Bu. Pembahasan ini menarik Pak Yudi. Mari kita bahas lebih lanjut ya. Siap, siap. Jadi begini, menurut Pak Yudi, kondisi kelas yang ideal itu seperti apa, Pak? Apa Bu ya? Kalau menurut saya Bu ya, dalam gambaran saya, kondisi kelas yang ideal itu yang apa ya Bu ya, yang menyenangkan gitu. Murid aktif dan bersemangat dalam pembelajaran, kemudian ada komunikasi dan kolaborasi antara guru dan murid, dan kelas serasa hidup. Kemudian saat guru memberikan materi, itu murid dapat cepat tanggap begitu Bu, dan mempunyai respon yang baik. Oke. Jadi ada kerjasama antara guru dan murid gitu. Oke, menurut Bapak, kelas yang terasa hidup itu adalah kelas yang menyenangkan gitu ya. Ada umpan balik dari guru dan murid di dalamnya. Iya. Mungkin ada yang lain, Pak Yud? Iya sih Bu. Menurut saya kelas yang terasa hidup itu yang ada komunikasi dua arah antara guru dan murid, kemudian menyampaikan materi dan siswa itu meresponnya dengan pertanyaan dan juga jawaban yang sesuai gitu. Oke. Itu gambaran yang sangat bagus, Bapak. Menurut Bapak, kelas yang ideal itu kan kelas yang menyenangkan gitu ya. Iya, Semua siswa aktif dalam pembelajaran serta adanya komunikasi yang baik antara guru dan murid. Bukan begitu ya, Pak ya? Iya Bu. Oke. Menurut Pak Yudi, faktor apa ini yang mempengaruhi minat belajar murid Pak Yudi menurun? Apa ya Bu ya? Mungkin sebagai pendidik itu saya kurang memberikan apa ya, metode pembelajaran yang bervariasi gitu. Jadi menurut Bapak minat muridnya panjenengan di kelas itu turun karena kurang memberikan pembelajaran yang bervariasi gitu. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak pernah mencoba metode pembelajaran yang berbeda mungkin? Pernah sih Bu ya. Dulu itu saya pernah mencoba kelas yang interaktif seperti diskusi kelompok dan kemudian mempresentasinya di depan kelas. Terus saya juga pernah mencoba permainan edukasi seperti tebak gambar yang saya sesuaikan dengan materi pelajaran gitu. Oh, jadi Pak Yudi sudah mencoba kelas yang interaktif gitu dengan permainan dan permainan yang mengedukasi gitu ya Pak Iya, ya. iya. Lalu bagaimana hasilnya Pak Yudi? Ya apa ya Bu ya, begitu aja itu sih. Masih lah beberapa siswa itu masih terlihat kurang antusias gitu. Jadi tidak ada perbedaan yang menonjol mencolok gitu Bu. Oh gitu ya. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa hasilnya
masih kurang maksimal gitu Pak Iya, ya. Ibu. Karena menurut Bapak masih terdapat sebagian siswa yang tidak aktif di dalam kelas. Iya, iya. Oke. Perasaan Bapak melihat kondisi seperti itu bagaimana Bapak? Hmm, jujur ya Bu ya, Ya. saya merasa kecewa, merasa saya itu merasa gagal sebagai guru karena setelah sekian lama saya menjadi guru itu saya sampai detik ini mungkin dari dari pengalaman saya itu saya rasa saya kurang berpengalaman ketika menghadapi anak yang seperti ini gitu Bu. Jadi Bapak merasa gagal menjadi seorang pendidik begitu? Iya Ibu. Ketika melihat murid sebagian tidak aktif dalam pembelajaran, kekecewaan muncul begitu ya Pak Iya ya? Ibu. Wajar Bapak ketika Bapak mempunyai perasaan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tapi tentunya Pak Yudi tidak akan menyerah ya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya dong Bu, saya tidak akan menyerah. Makanya Bu, saya kesini ini melakukan proses percakapan kepada Ibu juga itu merupakan bagian prosesnya untuk berusaha mengerti masalah gitu Bu. Bagus. Saya kagum dengan dengan pernyataan dari Pak Yudi. Ada kepikiran ide yang lain untuk dicoba Bapak? Jadi begini Bu, saya itu ingin mencoba menyesuaikan gaya belajar murid saya. Bagus Pak, itu bagus sekali itu. Kalau Pak Yudi ingin menerapkan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar muridnya gitu, sesuai dengan kebutuhan muridnya. Kalau ada pertanyaan seumpama ini, jika diberi nilai interval antara 1 sampai 10, murid Bapak kira-kira yang pas itu ada di posisi di level nomor berapa? Kalau melihat kondisi yang sekarang ini Bu ya, mungkin saya itu nilai mereka masih dalam level 5. Jadi begitu ya, Iya. kondisi belajarnya ada di level 5. Kemudian target Bapak ingin ada di level berapa setelah mengkondisikan minat belajar muridnya? Saya ini tidak mau terlalu mulu-mulu Bu ya. Mungkin di angka 7 itu sudah ideal bagi saya Bu. Kalau misalkan ke 9, terlalu sulit Pak? Agaknya sulit Bu. Karena apa ya Bu ya, tiap tahun kondisi murid itu sepertinya semakin rendah itu minat belajarnya Bu. Oke, jadi begini, dari kesimpulannya dari percakapan kita sejauh ini, dari panjang lebar yang sudah disampaikan dan diutarakan, apa yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Maksud saya, langkah apa yang Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan minat belajar murid Bapak? Ada sih Bu sih. Saya juga kepikiran ada terlintas di laptop saya ada ide-ide itu. Bisa diceritakan Pak Yudi? Saya berpikir Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi model pembelajaran yang saya inginkan itu bukan hanya ceramah, akan tetapi saya akan membuat alat peraga yang lebih inovatif, bervariasi. Kemudian saya ingin menampilkan video pembelajaran yang akan membuat murid lebih menarik untuk melihatnya. Kemudian saya ingin menggunakan role play agar murid itu merasa senang ketika mereka bermain peran agar anak itu dapat lebih memahami materi Bu gitu. Sudah luar biasa Bapak, sudah bagus sekali. Jadi Bapak ingin mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gitu di kelas dengan menggunakan beberapa atau berbagai media pembelajaran. Selain itu Bapak? Saya itu juga ingin memasukkan teknologi Bu di dalam pembelajaran saya. Ibu tahu sendiri kan kalau di zaman sekarang ini murid sudah terbiasa menggunakan gadget HP gitu. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan itu untuk membuat kuisis itu buat anak-anak sehingga anak itu merasa tertarik dan antusias gitu Bu. Luar biasa, ide bagus tuh Bapak ya. Jadi Bapak ingin menggunakan kuisis di dalam pembelajarannya. Kemudian ada lagi mungkin yang mau Bapak lakukan? Iya Bu, saya itu juga ingin melakukan pendampingan individu Bu. Ketika saya itu menghadapi salah satu anak atau beberapa anak yang masih kurang paham dengan materi. Mungkin saya akan lakukan itu di saat sela-sela istirahat ataupun saat jam pelajaran berakhir, jadi tidak mengganggu pelajaran Bu. Oke. Ya. Kemudian Bu, saya itu ingin ada kolaborasi Bu antara guru dan guru
Jadi saya itu ingin ada apa ya Bu ya, kolaborasi dengan teman sejawat. Mungkin dari pengalaman mereka yang sudah lebih senior, saya dapat mengambil hikmahnya gitu ketika menghadapi itu. Dan apa ya, yang terakhir tuh mungkin saya ini Bu, saya itu ingin apa ya, ada komunikasi dengan orang tua Bu, karena mungkin di dalam minat belajar anak itu yang menurun, ada masalah di rumah. Jadi saya ingin tahu latar belakang apa yang mempengaruhi minat belajar mereka ketika turun gitu Bu. Kemudian ini dari ide yang barusan Bapak jelaskan ya, Bapak paparkan gitu. Ada yang bisa membantu Bapak dalam rencana itu? Mungkin saya kepikiran Bu Hanun Bu, karena Bu Hanun itu sepertinya guru yang profesional gitu. Lalu saya setuju Pak, dengan rencana Bapak barusan itu bagus. Kapan mau dimulai rencana itu Pak? Mungkin dalam beberapa minggu ini Bu ya. Jadi dalam 1 minggu ini ya. Iya Ibu. Oke. Dari percakapan tadi, apa yang sudah Bapak dapatkan? Dari percakapan kita ini, dari pertama sampai saat ini yang Bapak dapatkan Iya, apa? iya. Mungkin di awal ketika saya belum sharing dengan Ibu, saya masih punya gambaran, tapi saya masih belum apa ya Bu ya, belum yakin lah untuk berbuat sesuatu. Tapi ketika saya sudah sharing dengan Ibu, saya sudah punya pandangan, gambaran dan langkah-langkah apa yang akan saya lakukan Bu. Alhamdulillah jadi begitu ya Pak, Iya. Pak Yudi. Target untuk menyelesaikannya kapan Pak? Dari sekian langkah itu mungkin 2 minggu lah Bu, insya Allah saya bisa melaksanakannya gitu. Oke, jadi biar kita tahu dalam 2 minggu ke depan itu ada progres peningkatan minat belajar murid Bapak gitu ya, bagaimana gitu ya. Kemudian Mungkin Bu ya, kita gimana? ketemuan 2 minggu lagi. Oh Nanti begitu. saya ceritakan Oke. bagaimana progres saya nanti, apakah meningkat atau bagaimana Bu ya. Ya, jadi 2 minggu lagi kita ketemu ya Bapak ya. Siap Ibu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan Bapak? Saya rasa cukup dulu Bu. Ya, sementara. Baik, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rancang berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Amin, ya. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya yakin pendekatan yang baru saja kita lakukan ini akan membantu anak-anak yang minat belajarnya menurun akan menjadi lebih bersemangat Iya, untuk Ibu. belajar. Saya juga terima kasih kepada Ibu karena sudah meluangkan waktu dan berbincang dengan saya. Baik, sama-sama Pak Yudi. Alhamdulillah Bu ya, tadi sudah melakukan pengamatan dengan Bapak Yudi sebagai coaching dengan pendekatan Tirta Bu ya. Ya. Saya melihat sudah cukup bagus alur pembicaraan sesuai dengan mulai dari tujuan, identifikasi ataupun tanggung jawab, semua sudah Ibu paparkan dan Ibu terapkan sesuai dengan alur Tirta. Iya Bapak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu jelas akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya untuk melakukan proses coaching. Iya. Kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching pada sore hari ini, Bu? Saya tuh ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Kenapa? Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coach untuk menemukan solusi dari semua permasalahan yang dihadapi. Wah, betul sekali. Mungkin secara umum semua sudah berjalan dengan baik agar kedepannya bisa lebih baik dalam melakukan proses kegiatan coaching di sore hari ini, Bu. Ya. Terima kasih kembali ya Pak masukannya dan pengamatannya. Nah, ya Bu. Mungkin ada lagi yang mau Ibu bicarakan? Saya kira sudah cukup Bapak. Sudah jelas dan sudah mengerti. Nah, kalau gitu mungkin sudah tidak ada lagi pembicaraan yang telah kita lakukan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Bu. Semoga
kita semua diberi kelancaran dalam beraktivitas sore hari ini, Bu. Iya, terima kasih Terima kembali Bu. Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bangkalan kelas 213 telah melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Oke, baik. Semoga nantinya tayangan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kiranya kalaupun ada kekurangan, mohon maaf. Kami juga sekali lagi minta maaf apabila selama tayangan kegiatan dekon modul 2.3 ada yang kurang berkenan, ada yang kurang menarik. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan acara dan channel kami sebagai guru penggerak. Semoga tayangan ini bermanfaat buat kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, Menggerakkan. menggerakkan. Semangat. Semangat.